bahkan teologis. Satu, memberitakan kabar baik. Apa inti daripada kabar baik yang disampaikan oleh Markus dalam Injil Markus? Bahwa penebusan manusia dari dosa hanya bisa terjadi lewat Tuhan Yesus Kristus. Maka dia melihat, bukan hanya orang Yahudi, orang Israel yang perlu bertobat. Bukan hanya orang Israel saja membutuhkan penebusan dosa. Tapi semua orang. Maka karena dia begitu sayang kepada semua orang, apapun suku, bangsanya, dan negaranya. Maka Markus berpikir, saya harus menyelamatkan orang-orang Roma juga. Karena orang Roma juga adalah orang berdosa, mereka butuh penebusan. Dosa melalui darah Yesus Kristus. Maka sama, Injil Markus juga ditujukan kepada kita orang Indonesia. Karena kita orang Indonesia butuh penebusan, penghapusan dosa melalui darah Yesus. Untuk itulah Injil Markus masih penting kita terus baca, renungkan, pelajari, lakukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Penekanan utama yang lain daripada isi Injil Markus adalah dia menjelaskan Kristus sebagai hamba yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kenapa ini yang menjadi pokok atau sasaran atau tujuan daripada isi Injil Markus? Karena sekali lagi, Markus paham manusia semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Maka Markus begitu kasihan kalau manusia ini terus-menerus hidup di dalam dosa. Binasalah manusia ini. Maka untuk itu Markus punya beban, punya hati yang luar biasa. Penebusan lewat darah Yesus begitu penting dan mendesak diajarkan kepada semua orang. Termasuk orang di luar non-Yahudi, yaitu orang Roma dan juga kita orang Indonesia. Maka dia bisa membacakan Injil Markus sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan. Banyak menjelaskan, menguraikan, menggambarkan bagaimana Yesus itu yang notabene adalah Tuhan merendahkan hatinya menjadi seorang hamba. Hamba itu Bapak Ibu artinya apa? Budak kan? Pelayan kan? Jongos kan? Bahasa Yunaninya doulos. Hamba itu semacam keset kaki loh. Markus menjelaskan itu di dalam Injil Markus. Bagaimana Yesus yang notabene Allah yang Maha Kuasa merendahkan hatinya mau menjadi jongos, mau menjadi pembantu, mau menjadi budak, mau menjadi keset kaki. Dengan dia datang ke dunia ini, dimulai dari mana? Di tempat yang paling terhina. Matinya pun juga terhina. Di kayu salib. Tapi kenapa Yesus lakukan itu? Karena Markus melihat supaya manusia mendapatkan pengampunan, penebusan dari dosa. Markus mulai bab 5. Yang berikutnya orang Roma adalah orang yang senang bekerja daripada berpikir. Maka Markus melihat perlu ada pendekatan Injil, perlu penjelasan tentang karya Yesus itu direlevansikan, disesuaikan dengan kehidupan orang-orang Roma yang tadi lebih banyak konsen dalam hal apa? Bekerja, 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 bekerja. Maka untuk itulah Markus menulis Injil Markus memposisikan Yesus sebagai hamba. Karena kita tahu hamba itu sama dengan pembantu kan. Pembantu itu hanya lebih banyak dia punya kewajiban dibanding daripada hak. Yaitu apa? Bekerja, 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 bekerja. Maka dia menghadirkan Yesus, menjelaskan Yesus sebagai hamba, sebagai pekerja.
Sehingga dengan penjelasan yang sedemikian rupa disampaikan oleh Markus kepada orang Roma, maka orang Roma bisa paham. Bisa lebih mudah memahami dan mengerti Yesus, karena Yesus itu digambarkan relevan dengan kondisi dan keadaan mereka. Sebagai hamba, sebagai pekerja keras seperti mereka. Mereka yang demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Itu memudahkan orang Roma memahami dan mengerti Injil Markus, karya perbuatan Yesus, dan itu memudahkan mereka bertobat pada Kristus. Implikasinya buat kita sama. Yesus datang dari tempat yang paling tertinggi di surga sana. Merendahkan diri, merendahkan hatinya, hidup bersama dengan manusia di dunia ini. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Dari seluruh gaya penulisan Markus dan isinya mencerminkan isi teologisnya. Artinya, apa yang dilihat, apa yang didengar, ditulis, direkam baik-baik oleh Markus. Tapi juga Markus mengajarkan, menghidupi, dan menyesuaikan cara berpikirnya dengan cara berpikir Kristus. Dan dia juga memberitakan firman, alias melayani, sesuai dengan isi daripada Injil Markus yang ditulis oleh Markus. Jadi di sini ada kekonsistenan Markus dalam mengajarkan, menghidupi, memberitakan semua inti daripada Injil Markus yang dia tulis. Saya kira ini menjadi pelajaran penting buat kita. Apa kira-kira Bapak Ibu? Firman Tuhan yang yang sudah kita baca, yang kita sudah dengar, kita renungkan, kita praktekin. Kan gitu maksudnya. Dan juga kembali kita harus bagikan kepada orang lain. Jangan berhenti hanya sebatas di kita.